itu dan bilang, "Pot, kempot, rupamu kayak kempot." Marah saya, Bapak. Karena tahun berapa itu? Itu tahun 99, Bapak. 99 sampai tahun 2000 ya. Jadi itu dibilang mirip Didi Kempot malah marah, Pak. leres, marah. Ge opo salah awakku iki, kowe nganti tega mblencani janji. Itu kan bilang, kowe kuwi iso ganteni Mas Didi Kempot le nyanyi, tapi ora iso podo suaramu. Memang kalau diurut-urut ya masih keluarga dari Eyang Adam dan Hawa. Wah, jauh sekali. Tapi itu kan tidak bisa dipungkiri nih Bapak. Langsung Pak, di antara 12.000 orang itu saya bisa masuk ke panggung VVIP, satu panggung dengan Mas Didi Kempot. Langsung saat di situ, beliau saat itu nyanyi Banyulangit. Saya ndak apal Pak. Janjine, lu ngoleh, apal yuk. Stasiun balapan, tapi ternyata 5 bulan kemudian ada pesan yang Mas Didi Kempot sampaikan. Rambutmu kurang gondrong, gondrong ke rambutmu. Itu berarti ada sebuah amanah yang harus saya lakukan. Di sini saya matur lagi Bapak, kepada Sobat Ambyar, Sobat Tombok Ati, Godfather of Broken Heart atau semuanya Setgo. Di sini Bambang Surono atau Bam 39 tidak menggantikan beliau Bapak. Saya di sini hanya melestarikan karya-karya beliau. Mas Didi Kempot tidak terganti sampai kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Pos TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidan dari channel YouTube Jateng Pos TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Pemirsa, hari ini Jateng Pos mendapat kesempatan sangat istimewa. Kami jauh-jauh dari Semarang datang ke kota Boyolali ya, untuk menemui sosok yang hari-hari ini menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat luas. Seorang pria di Boyolali. Karena beliau lahir di dunia ini ditakdirkan mirip seperti maestro lagu-lagu Jawa atau campursari Didi Kempot. Amin. Beliau saat ini ada di sebelah kiri saya. Namanya Mas Bambang Surono. Bambang Surono, Pria asal Boyolali. Ya. Ini menghebohkan dunia karena beliau di saat sang maestro sudah meninggalkan kita semua, Mas Didi Kempot, kira-kira 5 tahun lalu ya Mas. Tiba-tiba kita menemukan sosok yang ada di Boyolali ini yang bisa menjadi obat oleh para sahabat Ambyar ya. Tombok kangen Mas Didi Kempot. Jadi ternyata orang Boyolali. Nah, kita ketemu beliau, Mas Bambang Surono yang wajahnya mirip dengan Didi Kempot ini, pengen tahu banyak Mas. Siap. Ini gimana sih ceritanya kok wajahnya mirip plek kayak pinang dibelah dua dengan Mas Didi Kempot ya. Ini satu keajaiban luar biasa. Leres. Jadi ternyata Tuhan memang luar biasa ya. Jadi Mas Didi Kempot meninggalkan kita semua, tiba-tiba lahir lagi seorang Didi Kempot. Orang bilang titisan Didi Kempot. Mas Bambang, ini gimana ceritanya Mas Bambang? Jenengan kok bisa mirip dengan Didi Kempot itu gimana? Poros dari tepangaken saya Bambang Surono utawi Bams DKW 9 kalau di panggung Bapak. Jadi sebelumnya saya kenalkan bahwa Bams DKW 9 itu ada makna yaitu Bambang Surono Didi Kempot KW Songo. Nah, sebelumnya memang saya itu penggemar Mas Didi Kempot Bapak. Di tahun 1999 itu ada lagu judulnya Stasiun Balapan. Ya. Saat itu saya sangat senang dan di situ pada saat era-era VCD ya Bapak ya. Betul. Yang masih harga 5.000. Ya. Waktu itu saya waktu kecil tinggal di Semarang, saya di Pancakarya. Dan saya memang kalau di sana seneng dengarkan lagu Mas Didi sampai mundut. Nah, dari situ berawal saya seneng lagunya, seneng karyanya. Terus ada temen yang begitu fanatik dengan Didi Kempot, melihat saya saat itu mirip Didi Kempot Bapak. Teman bekerja pada saat itu dan bilang, "Pot, Kempot, rupamu kayak Kempot." Marah saya Bapak. Karena tahun berapa itu? Itu tahun 99 Bapak. 99 sampai tahun 2000 ya. Jadi itu dibilang mirip Didi Kempot malah marah Pak. Leres, marah. Karena apa? Pada saat itu saya tidak gondrong dan kondisinya mungkin kalau orang melihat aku kan lebih ganteng ya, sedikit. Tapi pada saat itu saya agak kurang cocok dengan teman itu. Tapi seiring dengan waktu Bapak,
tahun 2019. Kurang lebih 20 tahun kemudian, Bapak. Saya ketemu dengan Mas Didi Kempot pada saat acara ulang tahun DPRD Boyolali yang ke-69, dan saya bisa satu panggung dengan beliau pada tanggal 22 Desember tahun 2019 itu. Dan ini fotonya, Bapak. Ya. Ini fotonya. Ini foto kenangan pertama kali ketemu beliau ya. Di sini ada tanggal 22 Desember 2019 yang beliau diundang oleh Bapak DPRD atau pejabat-pejabat DPRD dari Kota Boyolali. Oke. Dalam ulang tahun yang ke-69. Oke. Itu, Bapak. Saya potong sebentar, Mas. Mas Didi Kempot. Inji, Bapak. Jadi teman-teman mohon maaf. Jadi memang kalau ketemu beliau ini sudah tidak ada persepsi lain kecuali Didi Kempot ya. Meskipun orangnya beda, namanya beda, tapi saya lebih kalau ingat Mas Didi Kempot betul. Mas, wajahnya mirip ya. Posturnya juga mirip. Yang saya lihat, mohon maaf, Mas Didi Kempot itu kurang lebih juga piantune kok jenengan ngeten. Oh, ngeten. Sami ya, Pak. Dedek-dedeke ya, yang saya pernah ingat ketemu beliau itu. Ya seperti inilah kurang lebih ya, pokoknya kayak pinang dibelah dua. Nah, tapi kita juga penasaran barangkali masyarakat juga. Wajahnya podo, kira-kira suaranya podo rak karo Didi. Boleh dikasih contoh, Mas, intronya lagunya Mas Didi Kempot. Badhe ngersake lagu menapa menika, Bapak? Monggo cidro boleh, tatu boleh, atau apa ya, pamer bojo. Intro-intronya aja dulu. Leres. Dan ini sekalian saya juga mau matur bahwa dari informasi dari media dan beberapa pihak keluarga, pertama kali Mas Didi Kempot rekaman ada lagu Cidro. Dan pertama lagu yang saya hafal itu juga Cidro, Bapak. Walaupun seneng stasiun balapan, dan dari benci menjadi cinta dan berkah. Saya atur Cidro, monggo. Tak kasih referennya aja. Ge opo salah awakku iki, kowe nganti tega mblencani janji bareng apa mergo kahanan uripku iki melarat bondo siji karo uripmu. Aku nelongso mergo kebacut tresno, orang ngira saikine apa saikine Cidro. Matur nuwun. Luar biasa. Jadi tidak hanya mirip fisiknya, tapi suara cengkok-cengkoknya, melo-melonya itu juga. Jadi benar-benar bisa menjadi obat rindu. Matur suwun sangat Mas Didi Kempot ya. Oke, Mas. Jadi ini memang menjadi sesuatu yang langka menurut saya. Jadi tapi kalau Tuhan berkehendak ya. Amin. Jadi saya melihat panjenengan di TikTok panjenengan, kemudian di IG itu justru di situ saya lihat panjenengan seperti gagah perkasa tinggi gitu. Ternyata setelah ketemu beneran itu sededek setingginya Mas Didi Kempot ternyata. Oh gitu ya, sama ya Bapak. Jadi tidak seperti di sosmed. Jadi teman kalau lihat di sosmed dengan aslinya justru mirip, lihat aslinya. Iya. Keparang ini saya matur juga Bapak. Ternyata kalau saya amati, saya memfoto ini pada tanggal 22 Desember tahun 2019 itu kan kurang lebih 5 tahun ini Pak. 3 tahun setelah saya foto itu, saya baru mengamati ternyata ada detail yang memang mungkin piai-piai belum bisa menyadari itu, tapi saya amati. Malah justru yang menemukan istri saya Pak, Endah Ziolantinisi sama Bapak Morsopo. Apa itu? Bapak Zainal Muhsin. Yang sama adalah andeng-andeng Pak, sebelah kiri. Kiri itu ini andeng sebelah kiri. Oh, ini. Jadi ini ada andeng, ini juga ada. Oh iya, betul ya. Dan ini ternyata nonsewu yang satu timbul. Ini Didi Kempot yang mana sih ini? Jadi ini yang menjadi apa ya Bapak? Yang menjadi orang bilang, orang ngendikan itu ini reinkarnasinya. Ini bagian dari titisannya. Kalau di media itu kan ngendikan ada biaya putranya yang keberapa, adiknya keberapa tidak, tapi ternyata detail Pak. Nah ini dengan beberapa keluarga dulu almarhum ayah saya, Bapak Erustianto dan ibu saya yang masih sugeng Sri Widayati itu kan bilang, kowe kuwi iso ganteni Mas Didi Kempot le nyanyi, tapi ora iso podo suaramu. Karena basic saya dulu adalah keroncong dan pop Bapak.
Keroncong dan pop dulu. Ya, penyanyi juga tapi keroncong ya. Dulu waktu di Semarang, saya sekolah di Semarang juga, Pak. Di STM 5 dulu saya. Dulu saya punya grup keroncong bersama Bapak almarhum Pak Erustianto, namanya Irama Prima. Saya sebagai pemain selo dan cuk. Jadi pada saat itu memang mungkin kalau secara karakter suara Mas Didi Kempot dengan saya beda. Saya mungkin banyak vibran sih. Itu. Jadi kemiripannya ya, vibran, ya. Bapak, mungkin sampai sedetail itu. Kalau Piai Putri lebih detail mengamati. Kalau saya cuman mungkin hidung, mungkin tutuk atau mungkin cahyani pun. Tapi ternyata secara detail andeng-andeng yang ternyata sebelah kirinya, mata sebelah kiri itu cuman dengan titik yang sama. Sang maestro agak gede ya. Laras Bapak. Betul. Dan itu kayaknya ini juga andeng-andeng, terus ini juga andeng-andeng gitu. Nah, itu manis ya Bapak ya. Berkah menikah Bapak, berkaitan dengan seperti itu beliau. Oke, Mas Bam. Jadi juga kita pengen tahu sebetulnya ada kaitan saudara, dulur atau apa sih dengan Mas Didi Kempot? Ada atau tidak itu? Terus terang kalau secara genetik ya, secara itu tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Cuman kalau jadi benar-benar orang lain ya. Pure. Cuman kalau kami sempat sowan ke keluarga beliau yang di mana? Di Ngawi. Kebetulan ini ada fotonya ini, Mbak Saputri di situ, di situ. Memang kalau diurut-urut ya masih keluarga dari Eyang Adam dan Hawa. Jauh sekali. Tapi itu kan tidak bisa dipungkiri nih Bapak dari situ, karena non sewu saya pun saya sebagai anak muda pas beliau itu sedo, kebetulan saya kan viral, sebagai ungkapan terima kasih saya nyuwun izin Bapak. Nyuwun izin karena apa? Bagaimanapun juga Piyayi itu kan masih kangen-kangen di saat masa-masa puncaknya Mas Didi Kempot almarhum itu kan beliau sedo, itu kan tondo-tondo Piyayi kan kangen itu kayak dipedot gitu Pak di situ. Dan saya kan pada saat itu ada kesempatan dengan pemain keyboardnya Mas Didi Kempot, yaitu Mas Didit Larejawi, pemain keyboardnya. Dia sebagai seorang pimpinan dari grup musik asli Larejawi, saya diminta untuk bernyanyi secara reguler di grupnya beliau. Karena beliau tidak punya singer. Nah, saya sebagai additional singernya Bapak. Di situ saya ditempa, ya sedikit dipaksa, sedikit rada dipentelingi sama almarhum, tapi ini bagian dari Kawah Condro Dimuko sampai saya hafal lagu Mas Didi Kempot. Nah, dari situ saya sowan ke Mbak Saputri, saya sowan ke keluarga beliau, saya nyuwun izin kalau saya selalu menyanyikan karya-karya Mas Didi Kempot. Nah, dari situ masih keluarga Mas Bams, saking Eyang Adam dan Eyang sendika dawuh dalem matur suwun. Begitu Bapak. Ngaten. Jadi gitu ya. Oke, Mas. Apa namanya? Sebetulnya pertama kali penjenengan betul-betul misalnya mengenal Mas Didi Kempot itu sejak kapan? Saya ketemunya pertama dan terakhir Bapak. Pertama dan terakhir. Jadi di Boyolali sebenarnya saya kan bukan asli Boyolali sebenarnya. Dalam niku aslinipun wonten Semarang, wonten Pancakarya. Saya lahir di Ngeser Barat Bapak. Ngeser Barat. Dan kondisi memang keluarga kami memang keluarga yang hidup di jalan kami tinggal di Pancakarya, pemukiman padat merayap pada saat itu tahun 89 Bapak tahu di sana ada banyak kejadian yang luar biasa. Di sana saya tinggal, saya menyukai lagu-lagu Mas Didi Kempot setelah tahun 97-98 itu. Terus saya menikah dengan istri saya Endah Sulianti Ningsih, saya pindah ke Boyolali. Ada beberapa event Mas Didi Kempot di Boyolali saya tidak pernah melihat, karena saya cuma seneng lagu ini, tapi nek meh nonton uyel-uyelan. Saya tahu bahwa kalau zaman Dukderan di Johar itu nek uyel-uyelan kan identik dengan hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan ya Bapak, zaman dulu gitu. Makanya aku tidak mau, tapi kok begitu ada sebuah paksaan dari seorang istri yang dulu nyidam pengen nonton Didi Kempot tapi belum kesampaian. Saat itu kan masih baru melahirkan masa-masa habis melahirkan Mas Anifas itu nonton Didi Kempot. Tapi aku melu, jangan, ojo melu. Aku wae sing nonton. Kowe njaluk opo? Aku bilang gitu. Tenan? Aku njaluk opo? Iya, njaluk opo? Paling saya oleh-oleh. Kowe kudu foto karo Mas Didi Kempot. Hal yang mungkin bagi saya hanya yang legani ya Pak. Pada saat itu saya ada acara di alun-alun DPRD di
ulang tahun yang 69 tanggal 22 Desember tahun 2019 itu saya nonton, Pak. Saya nonton itu beserta teman saya. Saya nonton di antara ribuan penonton itu Mas Didi Kempot rawuh. Saya pokoknya Mas Kempot, weh gitu. Saya pakai belangkon ini. Oh, pakai juga. Ya, belangkon ini, ya? Pak. Berusaha pakai ya. Belangkon itu dan bajunya kebetulan saya di mana? Baju alma mater nggih, Universitas Boyolali dulu kan saya kuliah di sini di Fakultas Hukum. Saya langsung dipanggil oleh timnya beliau, yaitu tim dari sponsor beliau. Dan di sponsor beliau namanya Pak Hartono, dan itu beliau adalah orang yang paling berjasa terhadap kondisi saya sekarang yang menemukan saya kepada Mas Didi Kempot. Langsung, Pak, di antara 12.000 orang itu saya bisa masuk ke panggung VVIP, satu panggung dengan Mas Didi Kempot. Langsung saat di situ, beliau saat itu nyanyi Banyulangit. Saya ndak apal, Pak. Janji nae, lu ngono. Apal stasiun balapan sama Cidro. Saya bosan dari lagu ini sing opo. Nah, pada saat itu sudah selesai, beliau langsung diperkenankan sama Pak Hartono itu. Dulu kalau manggilnya kan Dani. Jadi tidak ada yang namanya Mas Didi Kempot, enggak. Jadi semua kru timnya itu manggilnya Dani Kempot. Oh, Dani. Dan itu Dani komandan ya? Iya. Dan ada yang mau nyon foto. Ya. Pun Mas Didi. Orang gondrong rambutmu. Hilang gitu. Oh, nggih. Dalam Bambang Surono, saya versi muda ini dengan versi sukses, saya bilang gitu. Kebareng dalam nyon foto. Ayo. Dengan humble-nya beliau, padahal beliau adalah sosok yang luar biasa nggih. Famous, terkenal, populer juga. Saya dirangkul, Pak. Saya menggunakan HP jadul itu, Asus itu baru dibeliin istri, dimodali itu, Pak. Saya foto cepret gitu. Matur suwun pada saat dia yang beliau ngerangkul. Rambutmu kurang gondrong ke rambut. Terus. Jadi itu seperti pesan ya, jadi, supaya mirip sama beliau ya. Jadi tidak tersurat tapi tersirat, dan ini memang saya matur apa adanya seperti mungkin dari tayangan-tayangan televisi nasional yang lain ya, Pak ya. Saya mengatakan hal yang sama. Dan saya melakukan itu ibaratnya just for fun aja, sebagai oleh-oleh untuk istri. Tapi ternyata 5 bulan kemudian ada pesan yang Mas Didi Kempot sampaikan. Rambutmu kurang gondrong ke rambutmu. Itu berarti ada sebuah amanah yang harus saya lakukan. Di sini saya matur lagi, Bapak, kepada Sobat Ambiar, Sobat Tombok Ati, Godfather of Broken Heart atau semuanya Setgo. Di sini Bambang Surono atau Bam 39 tidak menggantikan beliau, Bapak. Saya di sini hanya melestarikan karya-karya beliau. Mas Didi Kempot tidak terganti sampai kapanpun. Tetapi saya, Bambang Surono, yang sosoknya mirip dengan Didi Kempot, hanya melaksanakan amanah beliau untuk melestarikan karya-karya beliau biar anget, biar selalu dikenang dan nambani poros sedherek sedaya. Ngaten, Bapak. Itu ya kisah yang jadi yang pertama yang terakhir. Betul. Itu, Bapak. Betul. Di situ. Dan saya kepareng matur pada saat itu 5 bulan kemudian 5 Mei tahun 2020 Mas Didi Kempot sedo. Saya juga takziah ke sana, layat ke sana. Kita menggunakan armadanya dari Pak Hartono, dari tim teh itu dari Solo. Saya ke sana, saya terlambat, Pak. Kurang lebih terlambat 15 menit sudah dimakamkan, ketemu dengan Bapak mantan Gubernur Jawa Tengah yang dulu nggih, Pak Ganjar Pranowo. Di situ saya pokoknya nyalami kepada saudara-saudara sedaya sama keluarga. Kurang lebih hampir 45 menit sekitar di sana, terus saya pulang. Dari situ ada beberapa sebuah ada ikatan batin, Pak. Ada ikatan batin gini. Kowe kudu iso nyanyi. Padahal lagu Mas Didi Kempot saya yang apal cuma satu, Pak. Ya balapan sama Cidro itu. Kalau suruh nyanyi aja ndredeg saya, Pak. Nggak bisa. Karena apa? Mas Didi Kempot ada beberapa hal yang memang karakter suaranya itu tidak bisa ditiru, Pak. Orang bilang ibaratnya serak gitu. Nggak bisa ditiru. Nggak bisa. Ya beliau memang sudah mendarah daging 35 tahun beliau menggeluti karya itu gitu. Dengan 600 lebih tetap nggak bisa ditiru, Pak. Mau tak emper-emper pun nggak bisa. Jadi kayak tadi wes sak mesti ini tetap nggak bisa. Mas Didi Kempot wes sak mesti, jadi nggak bisa, Pak. Makanya saya hanya melestarikan karya-karya Mas Didi Kempot. Dan sampai sekarang dapat berkahnya.
Matur suwun. Jadi Mas tidak Didi, lebih dan Gusti, tidak kurang ya. Nggih, nggih. Jadi leres. ada pesan ternyata Nggih. memang ya ada pesan. Nggih, leres. Mas suruh gondrongke sekarang rambutnya seperti apa sih? Boleh Nah, dibuka sebentar ini. itu anunya. Oh gitu ya Bapak, siap, Belangkonya siap, nanti siap. bisa Oh dipakai ngeten, lagi. nggih, nggih, nggih. Ini gondrongnya segini. Gitu ya. Ini kalau boleh agak nganu nggih Pak, agak nganu nggih. Oh. Nah ini rambutnya segini. Persis juga ya sama Nggih. punya almarhum Iya. ya. Lebih panjang almarhum Bapak. Lebih panjang. Kalau mungkin lebih panjang sekitar 5 cm, 10 Ya, cm. ya, nggih. ya. Cuman ini perjuangan. Karena pada saat itu menggondrongkan rambut ini ya kurang lebih 4 tahun, Pak. 4 tahun. Dia dulu masih kriwis-kriwis, saya belum. Oh, ini Iya, belum gondrong. Belum, kalau ini tahun rambutnya pertama masih ya. kriwis Iya, ya. iya, Dulu iya. kalau orang kalau bilang era-era 90-an kan Mandarin itu loh, Pak ya. Iya. Model-model kayak model aktor-aktor apa Chinese ya kan Chinese, gitu. ya, Mandarin. Tapi begitu digondrongkan gitu ya udah nek gondrongnya rambutnya piye ya, Bu? Ya diikat. Nek ra ya ngagem blangkon kan Blangkon. gitu. Iya, iya. Saya lebih ganteng pakai blangkon apa pakai anu, Pak? Pokoknya dua-duanya kayak Mas Didi Kempot. Oh gitu. Sentikan Sementara ditaruh dulu pelangkonya ya. Siap, nggih Bapak, nggih. Jadi Nggih, matur suwun. memang bener-bener gimana ya? Saya pernah ketemu beliau Nggih. 2 kali langsung, Nggih. dia pernah ketemu di jalan. Nggih. Saya makan, terus beliau tahu dibayari Mas. Oh, ngaten. Itu di Salatiga itu ingat banget. Terus ketemu Iya. beliau di Solo juga itu ya seperti Iya. panjenengan ini Nggih, memang. nggih. Ternyata Iya. ya Allah itulah Iya. keajaibannya namanya kalau Leres. Tuhan berkehendak. Amin, Mas Bapak. jadi tidak lebih tidak kurang melestarikan ya. Leres istilahnya, ya. melestarikan dan selain dengan karya-karya sendiri nggih Iya, Bapak iya. nggih. Oh ada juga. Ada. Saya ada sekitar yang sudah publis sekitar 9 Bapak. 9 lagu. Ya, yang terbaru itu Seliramu sama apa namanya? Seliramu siapa? Mangku Siden. Mangku Sinden. Ya, Ya, Seliramu sama Mangku Sinden dari apa namanya? Ada ngapurane apa itu ya? Iya, Ngapuranen itu saya dengan istri. Oh, Ngapuranen. Tapi kalau Mangku Sinden sama Seliramu itu karya dari Om Anton Obama Oh. yang menciptakan lagu Sayang Opo Kue Krungu. Nah, itu dengan apa namanya berkaitan dengan publis. Boleh kalau Ya. mau dicoba lagunya yang Mas Bam sendiri? Yang saya, Pak. Rapnya Ya. deh, boleh. Yang lagu apa, Pak? Yang Monggo. Yang kalau yang lagi ngetren judulnya Vespa Biru. Jadi boleh, berkaitan boleh, ya. boleh. Oke, siap-siap. Vespa biru dadi tumpanganku nalika asma randana kumarang sliramu. Vespa biru, Vespa sing aku duwe, muter-muter boyo lali karo kowe, yen menggo tikungan meski kudu ngawe-awe, mergo Vespa biruku kuwi mati akine. Vespa biru Ya, ya, itu ya. adalah suatu perjuangan, Pak. Oh, Dulu ya, dengan ya. anak saya, dulu kami karena menjadi kontraktor, Bapak. Jadi kontrak rumah kemana-mana. Kami sampai sekarang ini walaupun masih sudah punya rumah sendiri, Ya, ya. kita udah kontrak lebih dari 20 kali, Pak. Karena itulah perjalanan kami, karena kami 20 berdagang. kali pindah-pindah Ji. rumah ya. Ya, sampai saya putranya udah 3, Ya. kita pindah rumah walaupun sudah punya rumah sendiri. Saya di Kemiri, Pak, di iya. perumahan dalam Kemiri, Ya, ya. nomor 27 ya. Di situ saya sudah punya rumah, tapi karena kami dagang, Mbak, ya bisnis berkaitan dengan farmasi Oke. yang ada di Boyolali dan beberapa tempat. Dan kebetulan saya juga kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Boyolali, sarjana hukum, Pak. Alhamdulillah. Udah selesai, Mas? Sudah, Pak. Udah selesai. Dengan alhamdulillah nilainya kumlot. Wah. Paling tua sendiri, Pak. Paling senior ya. Iya, dan Jadi jadinya kempot kuliah gitu ceritanya ya. iya, nah ini menjadi sebuah peningkatan, Bapak. Mungkin faktor edukasi, terus ibaratnya ada biaya kan bilang kurang ireng, wajahmu kurang ireng. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilihat di foto ya. Saya waktu di dengan Glenka Manopo di acara Shopee 1212 itu nyanyi pamer bojo, Bapak. Glenka sama Amanda Manopo ya. Glenka sama Amanda Manopo. Di situ saya sudah di make up hitam, Pak. Sudah make up hitam semua, tapi tetap tidak bisa hitam. Nyanyi pamer bojo dengan durasi 3,30 3 menit 30 detik ya. Itu take-nya 80 kali. Bener. Itu
sebelahnya itu Amanda Manopo sama Glenn KC Sarah, itu kulitnya nggak bisa hitam, Pak. Nggak bisa hitam. Jadi maunya dibikin mirip-mirip wajahnya iya, beliau sampai saya Sang dikerutkan Maestro, ya. begini nggak bisa. Nanti kalau pas habis itu saya ke Pareng nanti tunjukkan fotonya, tidak bisa hitam. Ternyata wah ini Didi Kempot milenial, ada peningkatan. Jadi lebih muda dan nambah kangen poros derek, lebih putih dan yang pasti pendidikan juga harus lebih tinggi karena apa? Penggemar Mas Didi Kempot ternyata kalangannya milenial sampai Gen Z semua menyukai. Betul. Jadi mengikuti dinamisme jalan sekarang ya, jalan hidup sekarang ya, Pak. Jadi maksudnya pengen dirias yang wajahnya mirip beliau karena panjenengan agak lebih putih dikit lah ya. Leres, Bapak. Jadi mau dibikin hitam tapi ternyata tetap nggak bisa, ya. nggak bisa. Sampai Didi Kempot tetap seorang Didi Kempot. Leres itu sampai tim kreatifnya namanya Pak Rudi apa Pak Agus ya saat itu juga Mas coba dikerutkan gini, Pak Agung dikerutkan gitu tetap nggak bisa, Bapak. Nggak bisa. Saya sampai itu kok ada pemain gitarnya namanya Mas Gun, Mas gitar lari Jawi, kan waktu perform di beberapa tempat kan saya kan tetap dilibatkan, Bapak. Tribut Mas Didi Kempot di beberapa tempat itu. Saya bilang, kurang gosong, Mas. Pokoknya melayu-melayu siapa macul yang sana. Aduh, padahal perawatan di sana lebih mahal. Jadi poros derek ini tanpa harus mengurangi rasa hormat, kondisi saya seperti ini, Pak. Mungkin tembemnya katanya lebih tembem, besok saya kuruskan bisa. Tapi kalau menghitamkan jangan, Pak. Betul. Nanti nggak laku nanti, Pak. Tapi berkah, ini berkah. Iya. Saking Mas Didi Kempot berkah pertama dan terakhir beliau luar biasa. Jadi setelah 2019 itu 5 tahun kemudian beliau pergi meninggalkan kita leres, Pak. Jadi tidak sempat main sepanggung sama beliau. Belum. Jadi sepanggung itu pertama dan terakhir saya nyuwun foto itu, Pak. Itu ya, pertama kali ketemu itu aja ya. Dan kebetulan ada beberapa akun YouTube yang dari Boyolali. Itu ada akun dari DPRD nyoteng saya full lagu Banyulangit. Jadi saya di belakang nyoteng, saya di syuting Mas Didi Kempot nyanyi, saya di belakangnya. Oke. Ada, Pak. Nanti saya aturi linknya, Pak. Saya aturi linknya. Pertama kali pertemuan dengan Maestro ya. Dan saya iki lagu nih kok bingung kok semua euforia ya, ribuan penonton ya, Pak ya. Namanya Maestro ya. Kayak denger lagu ini yang saya ngapal yang Banyulangit apa nama stasiun balapan sama Cidro Banyulangit saya belum, Pak. Sekarang jadi favorit. Oke. Mas Didi kan kurang lebih selama hidupnya itu berkarya lagu-lagunya kalau nggak salah yang saya baca itu 600 sampai 800. Leres kurang lebih 600 sampai 800. Mas Bambang Surono yang bisa dihafal berapa sampai sekarang? Kalau lagu-lagu Mas Didi Kempot yang bisa saya hafal kurang lebih sekitar 15 yang hits, Bapak. Yang hits 15. Ya. Karena kalau saya menghafal lagu Mas Didi Kempot semuanya, itu kadang ya, Bapak. Saya nyanyi contoh kata ke Taman Asmoro ya. Nyanyi Westa lali itu. Nyanyi itu nanti pada saat hari lain nyanyi itu sudah berubah suara, Pak. Kadang jadi tidak apal, blank ya. Dan itu juga dialami oleh beliaunya pada saat live. Padahal lagunya sendiri. Apalagi saya, Pak. Karena lagu Cidro sama lagu-lagu yang lain itu tidak hanya sebatas lagu, ada rohnya di situ, Pak. Benar. Dan saya memaklumi, beliau kan jam terbangnya tinggi, sangat lelah, terus menghibur itu kan belum tentu beliau itu dengan kondisi fit ya. Kita tuh sebagai seorang entertainment kan nyanyi satu lagu sebenarnya tidak mungkin urutannya 1, 2, 3 besok 1, 2, 3 lagi kan tidak mungkin, Pak. Meleset. Yang ngarang lagu aja bisa blank juga di atas panggung. Itu manusiawi sekali. Apalagi saya nyanyi aja F gitu kadang masih selingkuh, Pak. Saya itu tapi rezekinya, Pak. Orang tidak melihat salahnya. Euforianya. Mereka melihat Pak D Kempot, Pak D Bams, Pak D Bambang itu. Ya ini berkahnya dari dipanggil Pak D Kempot juga ya. Pak D Kempot sampai ada yang contoh kata satpam ya di bank swasta di sini yang terbesar ya. Itu sampai suka Pak D, non saya padahal masih lebih sepuh, masih muda saya. Pak D, sampun Mas. Namanya Mas Waluyo. Perasaannya bener-bener sang maestro ada di depan dia ya. Jadi kalau orang itu kalau ngendikan katanya kepanjingan ya. Kepanjingan itu istilahnya kayak dampingi. Damping. Apalagi kalau pas perform, Pak. Kalau pas perform itu kan
kadang kalau saya berdiri boleh ya Pak? Boleh. Kalau pas itu kan kadang gini. Yuk. Ke opo salah awakku iki. Lah ini kan ada beberapa hal yang memang gesturnya tidak kita buat-buat Pak. Ya memang seperti itu. Apalagi nyanyi ya. Yuk. Gitu. Suara angin sing ngeridu ati. Nah, gitu udah. Orang bilang gitu, iki wis ora Bambang. Ini kepanjingan. Pas di atas panggung. Iya, Pak. Di situ dan saya sendiri bawa gini, Mas. Sing dikersake opo gitu. Karena ada di beberapa stasiun, Pak. Ini yang ada stasiun yang belakangnya ada angka 7-nya. Di situ bilang reinkarnasi Didi Kempot, ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini. Ada maksud dan tujuan di mana harus diselesaikan oleh yang direinkarnasi. Selama 5 tahun ini saya bertanya, apa sing dikersake ya Mas? Duit aku diparingi dari sing nanggap aku ya dari panjenengan loh Mas. Dari pihak saya harus sowan, saya sowan. Memang tidak semua pihak bisa menerima saya Pak. Mungkin menganggap saya mungkin kurang berkenan sih. Tapi tidak apa-apa, wong namanya orang hidup itu melakukan hal yang positif dan bagian dari langkah hidup saya. Oh, dulu saya dianggap Didi Kempot saya marah Pak. Jujur aja saya punya temen ya, Tan Kiling namanya Pak. Yohanes Tan Kiling itu, Kempot, rupamu ya Kempot gitu. Saya lempar kursi loh Pak. Saya mau lempar kursi, tetapi itu adalah doa yang terwujud sampai sekarang ini. Iki nek ketemu Yohanes Tan Kiling tak kayak duit gue. Sampai sekarang Yohanes Tan Kiling gue neng Semarang di temoni aku kan gitu. Kok tak jajak kewe sebakso ya. Saya sadar bahwa sebelum dengan adanya saya ada beberapa piai yang memang lebih mirip dengan Didi Kempot Pak. Dari suaranya. Oh ada ya? Ada Pak, ada dari kota-kota lain sih. Dari Jogja juga ada, di Cilacap juga ada, di Jawa Timur juga ada, dan sudah masuk ke beberapa stasiun televisi nasional. Bilang, kayak neng pentur ono Didi Kempot, tapi KW Songo. Sebuah olokan yang muncul ke WA saya di screenshot, saya baca. Saya itu sebenarnya pedagang Pak. Nek aslinya saya bapak rumah tangga. Hal bahwa sosok Mas Didi Kempot adalah sosok piai yang baik. Saya tidak melihat keburukan dari beliau sama sekali. Dan salah satu teladannya bahwa sopo sing menabur pasti akan menuai. Apapun itu Pak. Tinggal menunggu saja. Nuainya kapan sih. Dan sekarang terbukti kan. Dengan Mas Didi Kempot tidak ada. Karyanya sampai 5 tahun ini penggemarnya jutaan. Mas, jujur Mas. Jenengan nek lihat kaca itu menurut panjenengan ki mirip ora karo Mas Didi Kempot? Iya, tadinya enggak, Pak. Tadinya enggak. Jadi yang justru bilang mirip itu ya ayah saya, Pak Heru Stianto yang sudah almarhum, ibu saya, Bapak Moro Sepuh saya, Pak Zainal Muhsin dan istri. Lah wong istri saya tuh saya ajak tidur aja kaget toh, Pak. Wih, Mas Didi Kempot ya yang iki aku. Iki aku menurut aja ngono. Apalagi kalau pas gini Pak, saat gini, yuk, meh dolan neng ndi yo. Nah ini kan kuncirannya gini Mas Didi Kempot ya gini toh. Terus ini dibuntel gini Pak. Nah gini. Nah, yuk, tapi kayak Didi Kempot sih. Saya mendapatkan hal-hal yang lebih. Saya mendapatkan sesuatu yang saya dapatkan, popularitas, mungkin sesuatu yang cukup untuk hidup saya ya, materi, ya dari lagu-lagunya Mas Didi Kempot yang saya nyanyikan, Bapak. Dan itu saya sudah matur ke pihak ahli waris yang sah di situ. Makanya sampai sekarang pun saya tetap bertanya-tanya, sing dikersake opo Mas? Aku ndere. Saya juga tidak lupa, mungkin setahun 2 kali, 3 kali saya tetap sowan ke Ngawi.
saya tetap sowan ke beliau, Mbak Saputri, sebagai keluarga, putra-putranya beliau, dan mungkin tidak bisa banyak yang saya berikan, tetapi saya mempunyai itikat baik. Lawang aku sampai seperti ini itu juga karena karya beliau, juga karena beliau, dan juga sebagai perwujudan atau implementasi beliau. Rambutmu kurang gondrong, gondrongnya rambut itu kan kalau orang diresapi ya Pak ya, kayak makna pesan beliau Pak. Mungkin tidak semua orang dapat amanah seperti itu. Ya. Rangkul itu waktu itu beliau punya maksud yang kita juga kita maksudnya opo gitu. Tiba-tiba rambutmu gondrongnya ya. Gondrong ke ya. Kurang gondrong rambut pas pertama itu. Begitu pas difoto gondrong ke rambut. Jadi beliau mungkin waktu sekilas lihat wajah jenengan kok koyo aku ya, tapi rambutnya pendek, gondrongno. Iya, gondrong rambut. Leres di situ. Dan ini yang sampai sekarang yang saya lakukan berkaitan dengan melestarikan karya Mas Didi Kempot, dan saya tetap nyuwun pirsa apa sing disuwun. Kalau saya harus apa jelas aja mungkin dikersake beliau maksudnya. Iya, apa? Saya harus mendekat ke siapa? Aku ra isin-isin, aku kudu ndelosor pun ndak apa-apa, Mas. Maksudnya gini. Ndelosor itu tidak harus kalah nih, Pak nih. Tapi ada sebuah pesan yang tersampaikan itu memang harus seperti itu, ndak masalah. Karena apa? Itu bagian dari langkah hidup saya. Oh, dulu saya dianggap Didi Kempot, saya marah, Pak. Jujur aja saya punya temen ya, Tan Kiling namanya Pak. Yohanes Tan Kiling itu, Kempot, rupamu ya Kempot gitu. Saya lempar kursi loh Pak. Saya mau lempar kursi, tetapi itu adalah doa yang terwujud. Sampai sekarang ini, nek ketemu Yohanes Tan Kiling tak kayak duit gue. Sampai sekarang Yohanes Tan Kiling, gue nenggon Semarang di temoni aku, kan gitu. Gue tak jajak kewe sebakso ya, saiki ya. Kayak duit yang kosi. Di situ. Gitu. Dari sebetulnya jauh hari ya. Leres pada tahun 99 sampai tahun 2000 itu. Oke, Mas Bambang Surono ya. Atau Mas Didi Kempot ya. Lalu panjenengan pakai nama Bambang Surono, kemudian nama panggungnya Bams DKW 9 ya. Bambang Surono Didi Kempot KW 9. Ya. Kenapa tidak pakai nama Didi Kempot KW atau kembarannya Didi Kempot supaya mudah dikenal orang di panggung gitu. Kok BAM DKW 9? Ya. Saya sadar bahwa sebelum dengan adanya saya ada beberapa piai yang memang lebih mirip dengan Didi Kempot, Pak. Dari suaranya. Oh, ada ya? Ada, Pak. Ada dari kota-kota lain sih. Dari Jogja juga ada, di Cilacap juga ada, di Jawa Timur juga ada, dan sudah masuk ke beberapa stasiun televisi nasional dengan beberapa sponsor besar-besar. Saya sebenarnya pada saat saya habis ketemu dengan Mas Didi Kempot itu kan saya masih skripsi, Pak. Skripsi saya di Desa Pentur. Saya sebagai ketua tim KKN dari Universitas Boyolali, tim 1 saya Bambang Surono. Di situ ada 11 orang, dan di situ saya bertemu dengan beberapa pihak yang berkepentingan dengan KKN itu dari pihak aparat desa. Ada bidan desa. Nah, dari situ saya mengenalkan diri ke bidan desa, ke dokter desa, ke Pak Bayan. Saya mengenalkan saya Bambang Surono. Tapi mereka kan sudah tahu viral, Pak. Viral. Lebih duluan viral karena viral karena saat tahun 2019 Desember itu sudah dibahas di Instagram beberapa. Terus tahun 2020 Januari sama Februari kan saya sudah mulai viral, Pak. Tapi masih dalam lokal di Solo dan Jawa Tengah. Nah, ada seorang bidan cantik dan dokter cantik bilang, neng Pentur ono Didi Kempot tapi KW 9. Sebuah olokan yang muncul ke WA saya di screenshot, saya baca. Dia belum kenal saya nih kalau saya ganteng, saya bilang gitu. Ternyata memang beliau itu sebenarnya baik, Pak. Baik, mereka hanya memberikan suatu semangat bahwa kayak lo nenggon Pentur yang notabene itu daerah yang terpencil yang harus dipun KKN, dapat KKN. Di situ kan air juga susah, Pak. Listrik juga ada yang belum. Saya datang ke situ, kita pengabdian masyarakat di situ. Mereka ternyata memuji saya. Warga situ ya? Iya, dengan namanya Didi Kempot, tapi KW 9. Tapi Tuhan berkehendak lain, Pak.
KW Songo itu maksudnya apa, Mas? KW Songo itu ya KW yang paling elek, Pak. Wih. KW yang paling kualitas kan ada kalau KW 1, A1 KW 2, ya, KW 2. Itu KW 9 tuh KW 9 ya. Iya, paling elek KW sendiri. paling belakang lah ya. Iya, dan saya sadar itu. Tetapi itu ada Bu Dokter atau Bu Bidan itu iya, yang iya, pertama. Bu Dokter cantik yang Bu Bidan cantik yang ada di Desa Pentur. Terima kasih, Bu Dokter Pak Koryadi sebagai Pak Lurahnya. Dan ini saya matur apa adanya, Nji. Nanti kalau saya salah matur monggo langsung siap dijewer kan gitu. Nah, setelah itu saya kan ada podcast dengan almarhum namanya Pak Teguh. Itu dulu beliau punya apa namanya grup Campur Sari. Grup Campur Sari di daerah Musuk. Terus akhirnya kami kan menggunakan namanya kan Bambang Surono Didi Kempot KW. Ada yang tidak berkenan Pak dengan nama itu. Terus akhirnya kenapa tidak berkenan? Karena Mas Didi Kempot tidak terganti Pak. Oke. Di situ saya ya bukan maksud ancaman bukan, cuma saya tahu diri. Saya tahu diri. Terus akhirnya saya dengan cepat langsung bawa nama BAMS atau Bambang Surono DKW 9 itu Didi Kempot KW Songo. Saya libatkan. Libatkan. Setelah ada Campur Sari itu saya berjalan streaming langsung Mas Didi Kempot sedo nggih. Pada saat itu saya tambah viral lagi di bulan Juli, Agustus, September tahun 2020 masuk ke stasiun televisi semuanya. Yang pertama yang ngungkap itu ya salah satunya bisa saya sebutkan ya Pak ya? Boleh. Tribun News sama Kompas Bapak. Pokoknya dari Gramedia Corporate itu yang Kompas, Tribun. Langsung semua Bapak. Media, 12 stasiun televisi dan kalau podcast seperti ini sudah puluhan Bapak. Dan satu-satunya yang memberikan suatu ulasan yang detail salah satu saya matur apa adanya nih. Ya baru dengan Jateng. Mudah-mudahan dapat info lebih detail lagi tentang siapa Didi Kempot KW 9. Jadi KW 9 itu Didi Kempot paling belakang lah kemiripannya. Dianggap begitu ya. Karena kami dengan olokan itu saya melihat bahwa satu hal bahwa saya kan saat itu kan ada di Desa Ketoyan Pak, di tempat istri nggih. Di Desa Ketoyan Wonosegoro di sana kan ada sebuah terah yang keluarga, maksudnya terah gagatan. Yang di situ juga bilang Bapak Morsopo, Pak Zainal Muhyiddin bilang, "Le, nek kowe nganggo Didi Kempot KW ketoke Bambang Surono Didi Kempot KW Songo terlalu panjang. Mbok singkat wae." Dadi BAMS DKW 9. Tapi Bapak duwe anu dhewe makna dhewe. Dadi BAMS DKW 9 adalah Bambang Surono Desa Ketoyan Wonosegoro Pak ternyata. Mas Bam. Iya. Sebetulnya jenengan aslinya profesinya apa selain sekarang terjun di hiburan tuh? Saya itu sebenarnya pedagang, Pak. Nek aslinya saya bapak rumah tangga sebenarnya. Saya ngomong anak, saya hanya sebagai ojekers. Jadi biar lebih hemat ngojek anak-anak. Karena anak-anak kan dulu masih kecil-kecil nih, Pak ya. Sekarang kan bisa diantar, bisa mungkin naik motor sendiri. Tapi yang kecil sama istri, karena dulu kan kita dapat musibah, Pak. Istri jatuh, akhirnya patah. Terus saya bilang, tidak usah naik motor, tidak usah naik gerobak, naik mobil, saya tak antar, saya bilang gitu. Kebetulan istri kan dulu dari UII Pak, dari UII Jogja, beliau dari sarjana sains berkaitan dengan apoteker. Apoteker. Nah, saya sampai kuliah seperti ini, saya di umur 38 tahun, saya kuliah yang dorong istri Pak. Jadi kenapa dulu waktu kuliah teknik sipil kok tidak dilanjut, maksudnya gini, profesinya kan kalau teknik sipil kan saya dulu pekerjaan jembatan dan jalan gitu. Nek dengan di apoteker itu kan kamu kuliah yang lain, pumpung anak masih kecil-kecil kuliah lah. Lah saya akhirnya bantu istri. Kita buka apotek namanya Musuk Pharma yang ada di Musuk, daerah Musuk. Kita buat dengan beberapa rekan dan saudara. Kita bersinergi berkaitan dengan permodalan, kita manajemen dan berjalan kurang lebih hampir 12 tahun ini, Pak. Jadi pekerjaan saya yang utama adalah satu, bapak rumah tangga, yang kedua pedagang, Pak. Saya mengikuti instruksi istri berkaitan dengan produk knowledge, produk-produk, dan dulu saya bekerja, kalau Bapak Perso ada pedagang besar farmasi di Semarang produknya, ya saya dulu bekerja di situ. Ya ketemu sama teman saya Yohanes itu. Jadi saya sebagai ibaratnya tenaga ekspedisi dan gudang di produk yang besar Pak, produk pedagang besar farmasi ya. Saya kurang lebih 4 tahun
Terus saya sebagai salesman 2 tahun, sebagai seorang apa namanya rep atau representatif detailer itu sekitar 3 tahun. Ketemu istri apoteker, kita buka apotek, Bapak. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang, dan sarjana hukumnya masih melekat ke saya, Pak. Dapat berkahnya di situ, tapi sekarang malah saya gunakan sarjana hiburan. Sarjana gitu. Jadi S-nya sarjana hiburan. Sarjana hiburan. Saya udah gini. Saya bilang gini. Gimana nih sebetulnya mau kemana? Laras. Saya sampai bilang gini. Nah, kebetulan kakak saya Mbak Nita ini kan juga seorang dosen di alma mater yang sama di Universitas Boyolali. Beliau kan ngajar di ekonomi, Pak, doktor ekonomi. Kalau saya di Fakultas Hukumnya. Itu dulu waktu lulus, Pak. Tahun 2021 kan booming saya nih. Udah panggilan ke Jakarta, Trans TV, ke MNC, ke mana Antv, terus, Pak. Jadi ternyata beliau profesinya adalah dunia farmasi ya. Wira swasta di farmasi ya. Tapi karena kemudian dapat berkah dari ketemu sang maestro tahun 2012, kemudian sampai kesininya sarjana hukumnya menjadi sarjana hiburan. Jadi menggeluti dunia hiburan ya sekarang ya. Tapi ada beberapa hal, Pak. Pendidikan itu tidak pernah sia-sia. Apapun itu, disiplin ilmu yang kita punya itu membentengi kita dari apa yang kita lakukan. Mungkin Bapak, bila mungkin kita punya pendidikan yang lebih tinggi, tidak menutup kemungkinan ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan selain di bidang entertain. Itu ada sesuatu hal yang lain, Pak. Contoh, ini contoh kata kayak kakak saya, kakak saya sebagai seorang wira swasta kuliner, beliau sekolah sampai doktor, Bu Yunita. Terus ada beberapa teman-teman yang ada beberapa sponsor dari Dewi Batik sama Uni Snack. Terus Mbak ini, beliau itu sekolah sampai S3, jadi dosen, Bapak. Terus jadi wakil rektor. Terus bentar lagi jadi pembicara internasional berkaitan dengan sains. Padahal awalnya hanya dari produk-produk, Bapak. Dari kulineran ya. Kulineran, fashion, UMKM. Jadi dan saling melengkapi lah ya. Leres. Makanya dari saya, apa-apa sarjana hiburan enggak apa-apa. Sementing nanti kita bisa berjalan. Apotek jalan, entertainmentnya jalan. Betul. Saya bapak rumah tangga tetap sendiko dawuh. Saya nderek. Gitu, Bapak. Di situ sponsornya. Oke, Mas Bambang Surono. Kalau melihat sosok sang maestro ya, almarhum Didi Kempot, apa Mas yang selain panjenengan dipesani khusus ya untuk melestarikan lagu-lagu beliau ya, kemudian sama Tuhan dikasih berkah wajahnya mirip, yang bisa diambil dari sosok beliau menurut panjenengan pribadi apa Mas, selama ini Mas? Yang satu, Mas Didi Kempot itu orangnya humble, Pak, sederhana. Saya mungkin baru pertama kali ketemu kadang tuh orang kan tidak harus kenal lama tapi bisa mengetahui karakter piyai, Pak, dari sorot soconipun, dari rangkulan itu, dari kedekatan yang mau kita dekat dengan orang itu kan bisa melihat ya. Yang satu, beliau orangnya baik, Pak, orangnya baik. Walaupun saya baru pertama kali bertemu, saya punya penilaian bahwa beliau sangat sederhana, baik, dan tidak sombong. Satu lagi, tidak pelit ilmu, Pak. Saya juga mendapatkan informasi dari para piyai yang lainnya ya. Pemusiknya beliau, paribasan itu yang derek beliau, kalau manggilnya dan itu kalau sama orang itu nyah. Jadi umpama ada kontrak apa brand ambassador apa, uangnya ini Mas 60 juta, ini Mas ibaratnya 15 juta, itu enggak dihitung. Wes, beres. Dan itu saya dengar langsung kepada orang yang memberikan amanah ke Mas Didi Kempot dan orang yang telah diberikan rezekinya ke Mas Didi Kempot. Dua-duanya ya. Jadi yang diparingi karo sing nyai itu cerita ke saya. Karena beliau-beliau itu yang memberikan kesempatan saya sama dekat dengan karya Mas Didi Kempot sampai satu panggung itu. Jadi satu hal bahwa sosok Mas Didi Kempot adalah sosok piyai yang baik. Saya tidak melihat keburukan dari beliau sama sekali. Dan salah satu teladannya bahwa sopo sing menabur pasti akan menuai. Apapun itu, Pak. Tinggal menunggu saja nuainya kapan sih. Dan sekarang terbukti kan dengan Mas Didi Kempot tidak ada. Karyanya sampai 5 tahun ini penggemarnya jutaan.
Dan saya dapat amanah kemarin di Jakarta sampai di Surabaya beberapa stasiun televisi, mereka melihatnya tidak hanya saya, ya Mas Didi Kempot, Pak. Itu kan tandurannya becek yang dulu itu sampai sekarang kan ada. Jadi saya matur ya tidak banyak-banyak, Mas Didi Kempot orang saya dan luar biasa. Mungkin saya bisa nyontoh apa yang panjenengan tumindak kewonten donya. Itu aja sih. Ngaten Bapak. Dan sama orang tua, sama putra, sama keluarga, sama temen itu loyal, Pak. Maksudnya pun nyah-nyah. Saestu paribasane ndak wedi asat nih. Wong ora wedi asat, wong namanya orang bersedekah dermawan itu tidak menjadi miskin. Betul. Menurut saya gitu. Memang. Apapun itu, justru rezekinya ngalir di mana kita segala sumber, Pak. Kita buktikan juga. Udah dong. Orang kalau banyak gini memberikan sebuah sedekah dermawan apapun tidak akan menjadi miskin. Ya. Itu. Dan itu memang yang dilakukan Mas Didi. Yang saya tahu, Pak, ya, seperti itu. Ngaten. Jadi, para sedherek sedaya, ini sekali lagi saya matur, apa yang saya sampaikan itu dari hati saya yang paling dalam, opo onone. Jadi, nanti kalau para sedherek yang salah tafsir ya Pak ya, mungkin saya rada dibilang alah ono-ono keminter atau mungkin aji mumpung non sewu. Tuhan itu menciptakan saya ya seperti ini. Tidak ada niat saya untuk ngemper ke gawe mirip, apalagi operasi plastik gitu. Ya gitu. Ini enggak operasi plastik kayak gini. Ini bisa dijawab, Pak. Asli ya. Iya, nanti pakai korek itu loh, Kenko, Pak. Kalau plastik biasanya lembek ya. Enggak ini. Ya, Mas, gitu. Mas, jujur Mas, jenengan nek lihat kaca itu menurut panjenengan ki mirip ora karo Mas Didi Kempot? Iya, tadinya enggak, Pak. Tadinya enggak. Jadi yang justru bilang mirip itu ya ayah saya, Pak Heru Stianto yang sudah almarhum, ibu saya, Bapak Moro Sepuh saya, Pak Zainal Muhsin dan istri. Lah wong istri saya tuh saya ajak tidur aja kaget toh, Pak. Weh, Mas Didi Kempot ya yang iki aku. Iki aku nih aja ngono. Itu kapan? Waktu mantan anyar apa? Ya akhir-akhir ini pas habis, iya Pak, saya tuh merinding saya. Sampai mirip kan wajah itu. Sak gestur-gesturnya pada lowong saya itu kalau pas jonggatan, Mbak, jonggatan gitu. Coba ambil ke apa namanya? Itu ambil ke kunciranku. Jonggatan gitu, kunciran gitu, set gitu. Kok kaya Mas jenate Mas Didi Kempot, ibu, Nyonya, ya? istri seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa apa namanya? Ya masih tidak bisa Tidak bisa dipungkiri. Ya, apalagi kalau pas gini Pak, saat gini. Yuk, meh dolan ning ndi yo. Nah, ini kan kuncirannya gini Mas Didi Kempot ya gini toh. Terus ini dibuntel gini, Pak. Nah, gini. Nah. Yo. Anu. Papi kayak Didi Kempot, si Abel sama Eza itu anak saya. Papi kayak Didi Kempot dan gitu. Apalagi Mbak Nita, terus Mbak Dewi, terus tim saya, adik saya itu kalau pas saya fitting baju di Dewi Batik itu, ini ora Mas Bambang, iki Mas Didi Kempot, wes Mas Sewu Kutho bilang gitu. Ya sama Mbak Yuni Senek juga bilang. Aku nek delok Mas Bambang iki wis ora iso piye. Awake merinding kabeh wong foto aja tremor, Pak. Iya, yang punya Unisnek itu ya saudara kami itu bilang, iki ora Bambang, iki Didi Kempot. Didi Kempot urip maneh iki. Leres. Dan kalau saya setelah seperti itu, yuk semakin tua, guratannya semakin mirip ya. Bapak lihat. Ini saya umur 42 tahun. Sekarang jenengan berapa? 48. Ya, ini 42 tahun. Beliau 52. 52. Ini 52, ini 42. Saya 41. Ini terpaut 11 tahun ya. 11 ya. Ini 52. 41. 41. 11 tahun. Setelah jarak 5 tahun Bapak lihat guratannya. Mas ngapunten. Aku kalau lihat ini kalau dilihat dengan langsung, mirip langsung ini, Mas. Iya, lihat karena arahnya ke sini, Pak. Semakin sepuh, Pak. Jadi kan, ini Didi Kempot. Iya, kan gini, guratannya kan ini waktu umur 41 ya, Pak ya. Ya 41 dan ini saya mau 48 dibuat aja mendekati usia beliau. Iya. Nanti kalau pada klimaksnya, Pak. Pada klimaksnya
mirip banget. Coba itu pada saat 52. Usia 51 kira-kira. Ya, 51 52. Nanti tambah, Pak. Ya. Nanti mungkin dari non sewu ya, dari ini aja, Pak. Ya, dari ya. ininya, dari ininya. Ini Betul. nanti kan ini kalau semakin piai sepuh kan ya glikasi ya. Ya. Glikasi ya lebih mengerut nih, Pak ya. Itu di situ. Betul. Nah, kalau ini kan jelas terpaut 11 tahun beliau masih sugeng. Ya. Lah kan ini Bapak nanti persani 5 tahun lagi, Pak. Kayak apa? Iya. Nanti kita ketemu lagi ya, Mas. 53. Nanti Menjelang usia 51 kita podcast lagi. Lah, ya. Ya jangan kalau boleh sesegera mungkin. Nggak, sebelum mahal, Bapak. Oke. Sebelum mahal, siap. Jadi memang ya gimana ya, nggak bisa dipungkiri lah laras. Jadi nggak ngaku-ngaku juga, itu nggak dimirip-mirip dan laras. tidak dioplas juga. Laras, gitu. Bapak, laras. Tadi saya ketemu penjenengan, kok lebih persis ketika ketemu langsung daripada saya lihat pun, di Bapak. sosmed. Gitu. Makanya kan ada yang piai bilang, setiap saya live di media, Pak ya, media yang lagi ngetren sekarang nih, saya dari 1.200 pengikut selama hampir 2 bulan, 4 bulan, jadi 5.000, 6.000, kurang lebih setengah tahun ini menjadi 42,7. 42.007. IG ya? Ya, bukan. TikTok. Ya. Kalau IG-nya ya maksudnya naik tapi tidak begitu signifikan, Pak. Kemarin baru 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 berapa, hampir 8.000. Ya, Tapi kalau TikTok luar biasa, dan itu beliau yang nonton itu, Pak. Saya baru kaget. 42.700. Itu yang nonton maksimal bisa nyampe 2.800 orang live. Paruh lebih ya. Dan itu ngaturi spender. Kalau live tinggi itu. Ngaturi spender, Pak. Ternyata bisa ada rezekinya di sini. Ya. Ya rezekinya, dan ya yang mau mendot apa, mosok iya dibuka keset gitu dapat, Pak. 600, 900 sekali live. Ya, sepi-sepi ini 120. Lumayan bisa buat beli susu, Ya. saya bilang gitu. Jadi, oh ya memang pekerjaan seniman tuh apapun ada yang menghargai. Mungkin saya request, Mas, Pak, live itu lebih banyak nyanyi lagunya beliau-beliau. Iya, laras. Masa? Jujur saja begini, Pak. Penonton itu kan kalau kita memuaskan dari para penonton mungkin tidak bisa semua. Tidak bisa semua. Saya tuh sampai disuruh beli sound card. Saya suruh beli sound yang mendukung. Saya tahu, tapi saya gaptek, Pak, tidak bisa. Jadi saya nyanyi, saya pakai 2 HP, saya nyanyi bungok-bungok gitu, jadi suaranya kayak radio transistor zaman dulu, Mbak itu. Yang penting suaraku kayak gini. Lah nek pengen meresane bener, saya seperti di Ambiar Super Club kemarin di Pak Hotman Paris, itu memang bener itu showbiz, Pak. Itu jenengan lihat perform saya full. 1 jam, 12 lagu, saya full single talent di situ. Dan itu 4 episode, Pak. Satu-satunya yang di Jawa Tengah di Ambiar Super Club ya Bambang Surono selama sementara ini di situ. Ya, jadi matur nuwun ya saya kalau meh nyanyi podo kayak karena modalnya oke. Saya modalnya meh HP jadul yang gitu. Ini aja hadiah kan gitu. Ngaten, Bapak. Tapi keaslian seorang Didi Kempot kan mau direkam mau tidak luar biasa. Laras. Mas, jujur, sebenarnya kalau menyanyikan lagu-lagu sang maestro ada yang melarang nggak dari keluarga? Wah ini jujur nih, Pak. Tidak ada yang melarang. Cuman ada sebuah legal standing ya mungkin backup secara yuridis ya. Saya tidak mau menyebutkan. Memang di dalam sebuah perjanjian secara lisan saya dengan pihak keluarga bebas menyanyikan. Tapi ada beberapa hal stakeholder yang nanggap saya itu kan memang secara etika yang penyelenggara harus memberikan hak royalti berkaitan dengan PP 5 berapa itu berkaitan dengan Undang-Undang Cipta ya, HAKI itu memang harus memberikan haknya kepada pihak ahli waris. Tapi bukan ditarik ke talentnya. Jadi saya kembalikan sebelumnya. Kalau saya secara pribadi nyanyi, saya tidak pernah ditodong. Enggak, Pak. Cuman saya tahu diri. Mungkin value saya tidak seperti talent-talent yang sudah besar ya, Pak, ratusan gitu. Saya masih ibaratnya receh gitu. Tapi saya tahu diri lah. Mungkin sebagian ini memang bukan milik saya, memang saya harus ke beliau.
Dengan cara apa ya, tidak berbentuk dengan value, tapi mungkin berbentuk barang atau mungkin sebagai ungkapan terima kasih atau mungkin hampers gitu di situ. Tetapi memang kalau ada sesuatu hal, saya memang matur kepada pihak penyelenggara gitu. Tolong hubungi ke pihak hak waris yang sah agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan legal gitu. Jadi saya tahu mungkin berkaitan dengan ibaratnya prosedurnya gitu Pak ya. Tapi saya tidak mengedepankan tentang yuridisnya ke saya. Oh, itu urusan mereka. Saya fokusnya ke talent. Tapi kalau nanti menyangkut dengan saya, ya saya siap ada tim sendiri. Ngaten Bapak. Tim kami yang dari legal standingnya dari Universitas Boyolali dan para praktisi yang memang mendampingi saya di beberapa event. Terus saya juga, alhamdulillah, Gusti berkahi puji Tuhan, berkat kemiripan Mas Didi Kempot, saya juga dapat brand ambassador beberapa produk ya Pak ya. Dari Jawa Tengah, nasional, dan beberapa produk UMKM yang ada di Kota Boyolali juga. Bapak. Jadi prinsip dari pihak keluarga sebetulnya yang tidak ada yang melarang lah ya. Karena kan begini loh, maksud saya tadi tanpa bermaksud kan ada pesan baru gitu. Betul. Sobat Ambyar itu kalau dengan Mas Didi Kempot, walaupun beliau sudah sedo mendahului kita, tetap fun. Neng stasiun balapan Kutha Solo sing dadi kenangan, kowe karo aku nalika ngeterke lungamu. Neng stasiun balapan rasane kaya wong kelangan, kowe ninggal aku. Rasa netes lo neng pipiku. Siap, nggih. Halo para sedaya, saya Bambang Surono atau BAMS DKW 9. Mungkin aku matur ya di acara-acara yang lain, tapi spesial untuk Jateng Post TV. Untuk para sederek, sobat Ambyar, sobat Tombo Ati, sad boy, sad girl, penggemar Mas Didi Kempot. Pokoknya panjenengan tetap melestarikan karya-karya beliau. Kalau bukan kita, siapa? Para sederek, saya sebenarnya nyuwun pangapunten. Saya minta maaf sebelumnya berkaitan dengan saya kan selalu matur bahwa saya tidak menggantikan Mas Didi Kempot. Saya tahu, saya paham bahwa Mas Didi Kempot tidak akan terganti karena saya bukan beliau. Saya di sini BAMS DKW 9 Bambang Surono, saya hanya melestarikan. Saya kebetulan diparingi cahyo mirip saja beliau. Salam hormat saya kepada keluarga Mas Didi Kempot di mana saja. Salam hormat saya kepada semua penggemar Mas Didi Kempot di mana saja. Termasuk satu, tidak hanya di Indonesia tapi di Suriname. Dan Mas Didi Kempot ternyata sebelum di Indonesia booming, malah justru boomingnya di Suriname di Mas, leres. Itu kalau tidak diteruskan, kemudian tidak bisa meneruskan kan percuma ya. Leres. Jadi mungkin di situ juga keluarga akhirnya memahami. Dan leres, Bapak. Kemudian setidaknya bisa menjadi obat kangen. Leres. Saya pribadi aja ketika ketemu itu bener-bener ini saya ketemu Mas Didi Kempot lagi. Keparang saya matur. Kemarin saya sempat live TikTok di malam Sabtu. Sabtu 2 minggu yang lalu ya. Itu ada penyanyi, ini saya sebutkan asmane ya. Namanya Mas Arya Galih. Mas Arya Galih yang suaranya mirip. Saya live TikTok saat itu penontonnya enggak banyak Pak, sekitar 600-700 biaya. Saya disawir banyak. Tulisannya AGS. Saya nggak tahu Agus apa siapa. Saya tahu namanya Agus, Pak Agus itu ya Boyolali, wali kota Bupati Boyolali di sini ya Pak Agus sama Mbak Fajar, Bu Fajar. Nah, kok agak gitu. Mas, dengan nonton jenengan, nambani kangen aku ketemu Bapak. Itu sekelas beliau loh ya. Arya Galih. Jenengan sinten? Saya Arya Galih. Dia punya 2 akun, Arya Galih sama AGS. Saya dibom, Pak. Bom terus. Merinding saya. Mas, matur nuwun ya. Salam berkelimpahan buat panjenengan. Saya di sini hanya menghibur non sewu ya. Enggak, jenengan
nambani kangen aku karo Bapak kan. Beliau itu kan ya kedekatannya dengan Mbak Saputri, dengan Mas Didi Kempot, sampai beliau nyanyi lagu dengan lagu-lagunya genre Mas Didi Kempot kan yo masternya kan dari beliau. Sampai dengan sekelas beliau ya, yang sudah artis talent besar. Kalau saya itu kan hanya sebagai viral Pak, dibentuk bukan sebagai talent penyanyi saya sudah. Tapi dipaksa saya untuk bisa menyanyikan lagu Didi Kempot ya, siapa takut kan gitu aja. Itu aja sampai ngendikan gitu, berarti kan sebenarnya itu rasa kangen keluarga dari itu besar. Dan mungkin dengan keberadaan saya, bukan saya jumawa, saya hanya monggo nek umpamane panjenengan tuh kangen dengan sosok beliau, ayo kita mungkin bisa berkolaborasi dengan baik, kita mungkin bisa membuat suatu project ini tidak hanya profit oriented saja, tetapi ini bisa nambani kangen para sederek sobat ambyar dan godfather of broken heart. Ya, itu harapannya. Siap. Jadi sebagai obat kangen. Leres, ya, leres. Jadi obat kangen ini mahal sebetulnya. Leres Bapak, leres. Langka ini adanya. Nah ini pernah nggak kira-kira di panggung yang itu berhadapan dengan sobat ambyar yang selama ini penggemar beliau? Sering Bapak. Sering ya? Sering. Malah justru yang kemarin yang high class yang memang di Jakarta itu ya, di sebuah tempat indoor Pak ya, indoor yang menampung sekitar eksklusif ya 1.000 sampai 2.000 orang. Itu benar-benar dia datang merasa melihat Didi Kempot. Sobat ambyar. Dan sobat ambyar itu high class Pak, high class. Jadi sobat ambyar yang high class. High class, ya high class. Jadi non yang di Ambyar Super Club itu, ya, itu high class. Jadi high class. Memang mungkin saya kalau tidak tiketing, tapi orang yang punya konsep kalau orang itu kayak kartu American Express tuh, kayak punya member itu loh Pak. Yang itu masuk. Jadi uangnya sudah tidak pakai uang cash. Dia sudah pakai digital semua. Nah di situ masuk Bams 3W9 Tombati Indonesia. Pentas. Kan istilah kalau saya di Bambang Bams 3W9 Tombo Ati Retak sama Ati Indonesia. Ya. Di situ. Jadi bempernya lagu Nosawu Mas Denny Caknan, bempernya lagu Gilga, bempernya lagu itu siapa namanya Happy Asmara, bintangnya Mas yang mirip Mas Didi Kempot. Nah itu high class. Itu ternyata sobat ambyar semua. Dan saya sampai bilang, Pade, saya sampai punya, alah Bapak, belangkon paling harga sekitar 40-50 ribu ya. Saya atur itu, saya disawer tak kira 100 ribu, ternyata berapa Bu? $100 Pak. Woy. Itu di Mall Arta Gading Jakarta. Monggo paling 100 ribu mau tak buang Pak. Saya pegang aja, wah manajer kalau sama kan kalau manajer ya seorang istri sudah paham Pak. Itu belanja itu. Itu belanja. Saya tarik gitu $100 Bapak. $100 selang berapa bulan kita tukarkan dapat uang berapa? Ternyata lumayan kayaknya. Iya. Ternyata UMR kurang dikit. Gitu. Ya, lumayan ya. Dan itu satu orang. Itu belum gift yang bunga, mahkota, jas, selempang, ini ada uangnya sendiri. Dan itu eksklusif di situ. Jadi memang benar-benar menjadi obat rindu sobat ambyar Indonesia ya Mas ya. Dan saya juga terima kasih kepada para sederek sedaya, terutama para EO, event organizer, yang mungkin di beberapa stasiun televisi sudah memperkenalkan saya berkaitan dengan karya-karya Mas Didi Kempot. Dan sampai sekarang sobat ambyar tidak hilang loh Pak, walaupun ada penyanyi-penyanyi baru gitu. Betul. Sobat ambyar itu kalau dengan Mas Didi Kempot, walaupun beliau sudah sedo mendahului kita, tetap fanatik. Tapi tidak mengesampingkan yang lain tetap senang. Tapi nek lagunya Mas Didi Kempot dinyanyikan siapapun, tetap mereka suka di situ. Betul. Oke Mas. Mas Didi Kempot, Mas Bam. Jadi berkahnya luar biasa ya. Leres Bapak, leres. Dan dari sarjana hukum menjadi sarjana hiburan. Semakin fokus di sini ya. Menghibur sahabat ambyar di Indonesia. Melayani tanggapan di mana-mana. Jadi kalau nanggap Mas Didi Kempot KW ini susah nggak kira-kira? Sebenarnya nggak susah Pak, cuman tidak berbenturan jadwal saja. Karena berkaitan dengan aktivitas saya kan sekarang ini ada beberapa amanah dari beberapa produk ya Pak. Kenapa saya kok live tiap hari? Karena itu produk Pak. Ya yang kemarin ada produk kretek rempah ya. Kretek rempah Nusantara, dan
Saya tidak merokok karena amanahnya juga. Saya jadi brand ambassador. Makanya tadi kalau Bapak Kerso mboten kerso nanti beberapa bungkus diasto. Nanti diasto. Karena apa? Saya pesan brand. Iya, tidak merokok, tapi saya mendapatkan berkahnya. Inci Bapak. Tidak merokok, tapi ya nanti kalau pas buat video saya actingnya sedot nosek gen kemebul kan gitu. Kan gitu. Jadi saya tidak merokok Bapak. Tidak merokok walaupun dulu anak STM merokok tapi stop J. Saya dari lulusan STM 5 Semarang. Bapak tahu? Ya, sekarang SMK. Dulu kan rumah saya Pancakarya. Dr. Sipto kan maknyuk naik sepeda udah. Ini inden berapa lama kalau mau nanggap Mas Bam? Yang penting tidak berbenturan jadwal, Pak. Aja, ya. Maksudnya begini, 1 minggu atau 1 bulan sebelum pokoknya minimal 1 minggu ngendikan dulu. Nanti biar tidak benturan, Pak. Betul. Karena ya ada dulu kita mengorbankan acara Trans TV Rumpi No Secret ya. Rumpi No Secret pada tahun 2021 dia itu sebelumnya 3 bulan sebelumnya di hotel. Di hotel pertama saya digodok sama Lari Jawi, hotel di Solo. Digodok di hotel Solo, Mas Bambang, ini Lari Jawi sudah tidak dengan kita, tapi jenengan single talent tak carikan player. Naik di Kempot judulnya. Saya di situ. Saya tahu bayarannya kalau penyanyi reguler berapa kan person ya Pak Nji. Peribahasane maam bakmi tak bisa tanduk lah peribahasane kelas hotel nggih. Maam bakmi aja dengan nginep aja tidak bisa. Tapi amanah. Selang saya 2 minggu sebelum hari H, Trans TV menghubungi berkaitan dengan Rumpi No Secret. Di situ yang lama hostnya itu yang silet RCTI dulu, Feni Rus. Ya. Saya tidak bisa. Karena apa? Saya sudah janji sama suatu hotel di Solo ini, Pak. Saya tahu value yang saya terima sangat jauh. Tetapi ada komitmen yang memang saya pegang. Piye itu yang digugu adalah maturi, lambe ini. Ojo sampai ngecewakin. Selesai. Ya sudah saya terima. Tapi setelah saya menerima di hotel itu, Pak, saya nginep hotel dengan ibu saya, kita menginap di situ, maam di situ ya Tombok. Wong saya rumahnya di Wonosgoro ya. Saya karena Tombok nginap di hotel. Akhirnya saya selang 2 minggu kemudian berlipat-lipat ganda. Mungkin 200 kali lipat yang saya dapatkan di situ. Sama beberapa kontrak lampu LED ambiar, rokok Nusantara, t-shirt Sobat Tombok Ati juga. Terus kuliner semuanya begitu. Ya, pokoknya selalu ada yang lebih banyak dari yang leres Bapak, leres. Sampai yang paling aneh gini, Pak. Ada produk knalpot. Di Bekasi, Pak. Telepon istri saya. Saya di knalpot pengen dibuatin video Mas Bambang 30 detik aja. Saya bayar berapa? Lah Bapak punya berapa? Kemampuan kami cuma 200. Ya enggak apa-apa. 30 detik ya, saya buatkan. Terus gitu, kita kirim ke sana, kita transfer 300 malah ya. Dikasih 300. Yang 200 dari saya, yang 100 ungkapan terima kasih. Terima kasih, langsung transfer, Pak. Di situ. Nah, knalpot aja ngefans sama Mas Didi Kempot. Saestu, Pak. Itu obat kangen juga dia ya. Iya, luar biasa. Padahal saya waktu buat video itu di dalam gerobak mobil masih perjalanan pulang dari hotel hujan-hujan ya, Bu. Mandek itu dapat 300.000 ya. Lumayan ya Bapak gitu. Lumayan ini rezeki. Talent itu dihargai loh ya, ngapain gitu. Itu aja sih. Jadi apa ya? Pokoknya berkahnya luar biasa lah. Berkahnya luar biasa dan mungkin tidak sekedar materi, tapi karena juga meneruskan amanah beliau ya. Sampai kapanpun ya. Amin. Menjadi hiburan tombol kangen Sobat Amjari yang paling penting, Mas. Amin. Paling penting. Dan yang pasti diparingi sehat. Sedaya Bapak Nji. Jadi meskipun sang maestro sudah tidak ada di depan kita, tetapi ada pengganti. Leres Bapak. Oke, Mas, mungkin terakhir Mas sebagai tombol kangen juga kita semuanya bolehlah untuk menyanyikan lagu beliau. Neng stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo aku nalika ngeterke lungamu. Neng stasiun balapan rasane kaya wong kelangan kowe ninggal aku. Rakrasa netes selo
neng pipiku. Terima kasih. Dan ini yang ngiringi Lare Jawi asli, Pak. Oke. Oh ini ya. Iya, ini Lare Jawi asli yang mendidik saya. Jadi grup musiknya Mas Didi Kempot ya. Yang saya sampai sekarang belum punya grup musik. Ya grup musik saya ya Lare Jawi itu, Pak. Oke. Meneruskan. Iya. Dan beliau yang mandegani, yang pemimpinnya Mas Didit nih, sudah situ. Pada saat terakhir situ kan beliau kan sudah lupa nih. Sudah stroke kurang lebih ya hampir 1 tahun ya. So, saya peluk, saya tengok di rumahnya di daerah Gendan sana. Mas, kelingan aku, Mas. Ora. Setengah jam. Kelingan aku ora, Mas. Bambang. Ndane. Kowe rupane kaya Ndane, aku ngerti ke Bambang kok. Tak getak-getak dhisik Senin gitu. Jadi saya kalau nyanyi enggak bisa dimarahi sama Mas Didit. Ayo, kudu iso kowe gitu. Tapi itu bagian dari pelajaran saya. Saya pernah dipentelengi, Mas. Nyanyi waktu tribut Mas Didi Kempot yang ke-100. Ada Mbak Endah Laras, ada Dimas Tejo, ada Wabin. Saya mau salah lirik. Pas ngibot itu gitu. Iya, Mas. Jadi saya saat di panggung. Tapi itu adalah kawah condro di mukanya. Begitu tak rangkul, beliau ingat. Mas Didit, Mas Didi, Mas Didit, swarga loka kagem panjenengan. Amin, amin, amin. Oke, Mas, mungkin terakhir buat Sobat Ambyar. Kemudian mungkin juga tentang sang maestro. Monggo, silakan. Siap, nggih. Halo para sedherek, saya Bambang Surono atau Bams DKW 9. Mungkin aku oke matur ya di acara-acara yang lain, tapi spesial untuk Jateng Pos TV. Untuk para sedherek, Sobat Ambyar, Sobat Tombo Ati, Sad Boy Sad Girl, penggemar Mas Didi Kempot. Pokoknya panjenengan tetap melestarikan karya-karya beliau. Kalau bukan kita, siapa lagi? Yang pasti ini, karya beliau itu selalu anget, selalu bisa didengar kalau kita menyanyikan atau kita melestarikan. Dan yang pasti tidak akan luntur oleh waktu, tidak akan punah oleh waktu, karena kita yang menjalani. Jadi siji, karya kui selalu abadi yen ono wong atau ono piyai sing tansah munggahke. Mas Didi Kempot menjadi teladan kita semua. Mas Didi Kempot memberikan berkah buat kita semua, tidak hanya saya, semuanya. Karena apa? Dengan seni, dengan karya musik, itu bisa menyatukan semua perbedaan menjadi satu hal yang positif. Itu saja yang bisa saya berikan. Ojo lali, ciamik jos. Oke. Mas Didi Kempot disebut sebagai Godfather of Broken Heart. Sebenarnya dari informasi yang saya dapatkan dari Mas Yuda Pramana atau Mas Bangkit Yuda, itu kan berkaitan dengan Sobat Ambyar yang ada di Yogyakarta, yaitu di Hutan Pinus ya saat itu ya. Mas Didi Kempot saat itu kan ditanggap di Jawa Tengah, naik helikopter tuh ke Yogyakarta, dan para penonton semuanya tuh sepakat menunggu Mas Didi Kempot. Begitu beliau manggung di situ, menyanyikan lagu di situ, dengan serentak mereka menyebut Mas Didi Kempot adalah the Godfather of Broken Heart. Jadi asal mula kata Godfather of Broken Heart adalah dari Sobat Ambyar atau pencinta dari karya-karya Mas Didi Kempot dari Yogyakarta. Artinya yaitu Bapak Patah Hati. Dan yang pasti nenggon kono cikal bakal nama Godfather of Broken Heart merebak di seluruh Nusantara dan dunia. Itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan nama Godfather of Broken Heart. Mas, satu mumpung ketemu juga. Soal penjenengan bilang saya tidak menggantikan Didi Kempot. Mungkin bisa dijelaskan pada saat menjadi. Begini, para sederek, saya sebenarnya nyuwun pangapunten. Saya minta maaf sebelumnya berkaitan dengan saya kan selalu matur bahwa saya tidak menggantikan Mas Didi Kempot. Saya tahu, saya paham bahwa Mas Didi Kempot tidak akan terganti. Kalau semua orang punya ibaratnya harapan, saya harus mirip dengan suaranya, saya harus mirip dengan warna kulitnya, saya harus mirip dengan gesturnya, mungkin salah besar karena saya bukan beliau. Saya di sini Bams DKW 9 Bambang Surono, saya hanya melestarikan. Saya kebetulan diparingi cahyo mirip saja.
Mungkin yang lainnya itu saya belajar banyak dengan apa yang saya lihat, dengan apa yang saya dengar dari apa yang beliau tunjukkan di beberapa video, di beberapa pertunjukan. Jadi berkaitan dengan saya tidak menggantikan beliau, ya inilah saya Bambang Surono dengan segala kekurangannya. Di sini saya satu lagi bahwa saya di sini berniat satu aja. Saya hanya melestarikan karya-karya Mas Didi Kempot supaya lebih hangat dan supaya bisa nambani kangene panjenengan terhadap sosok beliau. Salam hormat saya kepada keluarga Mas Didi Kempot di mana saja. Salam hormat saya kepada semua penggemar Mas Didi Kempot di mana saja. Termasuk satu, tidak hanya di Indonesia tapi di Suriname. Dan Mas Didi Kempot ternyata sebelum di Indonesia booming, malah justru boomingnya di Suriname, di Belanda. Dan itu mereka juga selalu menghubungi kami, bergabung dengan kami di tim Bench Management berkaitan dengan apa yang pengen mereka inginkan. Maksudnya berkaitan dengan souvenir, t-shirt, atau mungkin pengen ikut live, atau berkaitan dengan Mas Bambang kapan agendanya, di mana mereka ada beberapa keluarga yang di Indonesia selalu menonton. Seperti di kota-kota yang lain, seperti di Jakarta, Surabaya, Sukoharjo, Jogja, Solo, sampai di Ngawi, Magetan. Terima kasih poros derek yang ada di Indonesia, di Suriname, dan di seluruh Nusantara. Gitu. Jadi sekali lagi saya tidak menggantikan karena saya sosok yang hanya mirip dengan Mas Didi Kempot, dan saya hanya berusaha untuk mengobati kangen panjenengan sebagai sombat tombak Indonesia. Oke. Luar biasa, pemirsa. Jadi ini podcast terpanjang nih dengan amin, Mas Didi Kempot, KW, ya. KW 9 KW 9 lagi ya. Tetapi saya menyaksikan sendiri, saksi hidup juga, saya ketemu Mas Bambang Surono ini persis. Amin. Secara fisik persis. Jadi mudah-mudahan menjadi obat kangen para sahabat Amjar ya Mas ya. Jadi podcast ini juga tidak lebih dan kurang kecuali tujuannya untuk bisa memberi obat kangen. Amin. Obat kangen kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua juga diberi kesempatan yang sama untuk bisa terus melestarikan karya-karya beliau, sang maestro, yang kemudian secara fisik diwakili oleh sosok Mas Bambang Surono yang dilahirkan oleh Tuhan dengan wajah mirip. Cahayanya pun persis sama, mirip. Sampai yang andeng-andengnya, Pak. Nah, betul. Jadi ini memang luar biasa ya, bisa menjadi obat kangen intinya di situ. Sekali Mas Bam, kami atas nama Jateng Pos terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan bisa menjadi obat kangen buat kita semua, khususnya para sahabat Amjar. Matur suwun, salam berkah. Terima kasih. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, matur suwun.